Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rifati Dina Handayani, SPD MSI MCE. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai perpindahan kalor. Di sini anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Talia Ajeng dengan akhiran NIM 2012. Yang selanjutnya ada saya sendiri Abigail Desantia dengan akhiran NIM 2044. Yang selanjutnya ada Emma Berliana dengan akhiran NIM 2046. Dan yang selanjutnya ada Dina Mahartika dengan akhiran NIM 2047. Selanjutnya di sini ada definisi dari perpindahan kalor. Untuk definisinya sendiri yaitu kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dan di sini kami akan membahas penelitian mengenai kopi biji salak. Definisi dari kopi biji salak sendiri ialah kopi dari biji salak ini memiliki rasa yang tidak kalah dengan kopi biasanya. Dan masih ada aroma salaknya, sehingga rasa dan aroma sangat khas. Keunggulan biji salak lainnya adalah tidak mengandung kafein yang bisa membuat detak jantung tidak beraturan. Nah, jadi mampu meredakan berbagai penyakit, di antaranya itu seperti asam urat, tekanan darah tinggi, dan juga tidak menimbulkan perih di lambung seperti biji kopi pada umumnya. Serta mampu mencegah berbagai jenis penyakit, misalnya diabetes, jantung, dan tumor, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di sini ada hubungan proses pembuatan biji salak. Maksud saya hubungan proses pembuatan kopi biji salak dengan konsep perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada dengan proses konduksi. Di sini, perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel bahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung lainnya akan menjadi panas. Kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, di sini ada persamaan rumusnya. Sebelum memasuki persamaan rumus, bisa dilihat pada layar ada proses sangrai biji salak pada pembuatan kopi biji salak. Sini ada keterangan saat menyangrai kopi biji salak tersebut. Lanjut ke persamaan rumusnya. Persamaan rumus dari konduksi, di sini ada Q per T sama dengan Ka delta T per L. Nah, di situ ada keterangan Q sama dengan kalor dalam satuan Joule atau KL. Di sini selanjutnya ada T sama dengan waktu, itu dalam satuannya ada sekon. Terus yang selanjutnya ada K, di situ konduktivitas termal dalam satuan W per MK atau W per M derajat Celcius. Lanjut di situ ada A sama dengan luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Lanjut ada delta T, di situ ada perbedaan suhu dalam satuannya itu Kelvin atau derajat Celcius. Yang selanjutnya ada L, yang artinya panjang benda dalam satuannya meter.
Lanjut kepada proses yang kedua, yaitu proses konveksi. Proses konveksi sendiri itu merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, jadi konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas udara atau udara atau angin itu sendiri. Untuk proses pemanasan air bisa dilihat pada layar, contohnya ada pada gambar yang disertakan pada PPT. Lanjut di sini ada persamaan rumus dari konveksi itu tersendiri. Sini ada Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Keterangannya di sini ada H, yaitu H tersendiri itu koefisien konveksi yang dalam satuannya itu W per M kuadrat K atau W per M kuadrat derajat Celcius. Nah, untuk keterangan rumus lainnya sama dengan konduksi tadi. Oke. Di sini lanjut yang ketiga, ada proses radiasi, di mana perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Jadi radiasi ini juga biasanya dapat disertai cahaya. Jadi contoh itu ada pada proses penjemuran biji salak pada pembuatan kopi biji salak itu sendiri. Ada gambar untuk disertakan pada PowerPoint yang sudah ditampilkan, bisa dilihat pada layar. Lalu di sini ada keterangan persamaan rumusnya, yaitu Q per T sama dengan E. Terus di sini ada ini. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Di sini ada persamaan rumusnya. Q per T sama dengan E dikali TO dikali AT pangkat 4. Di situ ada keterangan E-nya itu koefisien emisivitas. Dalam satuannya itu biasanya 0, kurang lebih kurang dari, maksud saya dari 1. Nah, lalu di sini ada perbedaan atau TO tadi itu perbedaan suhu itu dalam satuannya Kelvin atau derajat Celcius. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada langkah-langkah untuk proses pembuatan biji salak. Nah, di situ proses pembuatan kopi biji salak ini hampir sama dengan proses pembuatan kopi pada umumnya. Nah, biji salak yang telah kering, lalu kemudian itu disangrai, dan pada proses ini harus diperhatikan agar tidak terlalu pahit dalam proses pembuatannya. Proses ini tentunya memerlukan mesin penyangrai untuk mempercepat proses produksi itu sendiri. Jadi bubuk kopi akan diperoleh setelah hasil sangrai ditumbuk atau digiling menjadi bubuk. Nah, tentunya proses ini memerlukan mesin penggiling sekaligus penyaring bubuk sehingga diperoleh kopi yang halus. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dilihat pada layar atau PowerPoint ini ada contoh atau penerapan. Nah, pada slide selanjutnya di sini ada dokumentasi dari penelitian kami ke tempat produksi kopi salak itu sendiri. Maksud saya kopi biji salak gitu. Di sini ada foto bersama pemilik perusahaan produksi kopi biji salak dan beberapa contoh dari kopi biji salak itu sendiri. Ada contoh pengemasannya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sebagai perwakilan kelompok 5 dari pemaparan materi perpindahan kalor. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.